Kemudian klik paste dan kita klik kirim. Nah, seperti tadi tunggu, tadi kan kurang lebih 5 menit ya. Tadi kurang lebih 5 menit dia akan menuliskan, kode-kodenya untuk kita tuh ya. Keren sekali ya. Ya tuh, ini wajib guru punya ya, wajib guru punya. Oke, sudah jadi nggak terasa ngobrol terus ya. Oke, ini sudah jadi. Nah, ini ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kang Asep di channel Aspal Edu, channel yang bahas tutorial teknologi pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada Anda bagaimana caranya mengkreasikan game edukasi keren di Canva hanya dengan sekali klik saja ya. Ingin tahu bagaimana caranya? Yuk langsung saja kita praktekkan. Baik rekan-rekan semuanya, kalau Anda sudah masuk ke canva.com tentu saja dengan canva.com terbaru ya, yang kemarin sudah rilis gitu ya. Di bagian sebelah kiri ada namanya AI Canva, diklik aja ya. Setelah diklik maka nanti akan muncul namanya kode untuk saya. Nah, ini tinggal diklik saja ya. Nah, di sini Anda bisa meminta kepada Canva untuk membuatkan game apapun ya. Game apapun ya. Saya contohkan di sini ya, saya tidak ingin membuat game yang rumit, tapi saya ingin buat game yang sederhana saja ya. Buatkan bahasa game untuk belajar siswa, eee, mengenal bahasa Sunda ya. Game ini adalah untuk anak kelas 2 SD ya. Game ini bertemakan mengenal binatang. Buat, tampilan game yang menarik ya. Oke cukup ya. Jadi ada beberapa, perintah di sini, game yang menarik, bahasa Sunda, kemudian ada temanya mengenal binatang atau hewan gitu ya, dan untuk, eee, kelasnya kelas 2 SD. Kita coba klik kirim ya. Nah nanti dia akan dengan perintah sesimpel itu, nanti dia akan mengkreasikan, kode-kode ya. Kode-kode sampai dengan, banyak kode nanti, ya. Nah, keren sekali ini kalau Anda membuat kode-kode seperti ini, ya, harus memiliki keahlian, eee, yang tentu saja tidak mudah ya, belajarnya pun mungkin bisa berbulan-bulan atau bertahun-tahun gitu. Tapi kalau dengan, Canva Code kita tinggal memberikan perintah, dia yang akan mengkreasikan, kodenya. Nah, sambil menunggu ya, ini kan baru 100 baris ya. Sambil menunggu, eee, kodenya ini ditulis, saya akan mempromosikan, mikrofon yang saya pakai ini. Kang Asep pakai mikrofon apa sih gitu ya, suaranya kok keren gitu Kang Asep. Nah, Kang Asep itu menggunakan mikrofon TNW ya. Nah, ini mikrofon TNW. Mikrofon TNW yang, bisa membantu suara kita itu lebih bulat gitu ya. Ini bisa dipakai di laptop, bisa dipakai juga di HP gitu ya. Kalau Anda sering, ambil-ambil video kok suara di HP-nya kurang bagus, tinggal dicolok saja di sini. Nah, ini adalah nama, mikrofonnya ya, mikrofon TNW ya, Bluetooth. Nah, dan ada, di pojok kiri bawah Anda linknya ya, silakan yang mau beli ya. Dan ini untuk, yang ini untuk versi, eee, Samsung-nya dan yang ini ya untuk versi iPhone-nya, jadi ada 2 gitu ya. Oke, yang berminat silahkan ya, linknya ada di pojok kiri. Kemudian apalagi Kang Asep, barang-barang Kang Asep ini yang dipakai di, kuping saya. Nah, ini namanya Eagle ya, headset Eagle ini suaranya keren sekali gitu ya, dan nggak mahal. Dan tidak membuat telinga itu tertutup 100% karena ini cuman digantungkan di daun telinga, sehingga nggak membuat tidak nyaman gitu. Ini nyaman sekali, kita mau lari-lari juga aman gitu ya.
Dan kalau misalkan sudah tidak dipakai, ya gitu, sudah tidak dipakai tinggal plek saja, taruh gitu ya. Nah, taruh dan ini aman, nanti mau dipakai kemana pun tuh aman gitu ya. Nah, ini ada 2 saya. Jadi silakan yang mau membeli juga ada di pojok, kiri bawah Anda untuk diklik. Oke, kita lanjut lagi ke Canva Code-nya ya. Sekarang sudah 436 baris ya. Perintahnya sederhana, tetapi hasilnya kok luar biasa ini sepertinya. Hasilnya luar biasa panjang ya, dan kita tentu saja penasaran, gamenya seperti apa sih game bahasa Sunda yang kita kreasikan tadi gitu ya. Yang tentu saja game ini bisa saya gunakan untuk mengajar ya, untuk mengajar anak SD ya, nanti kalau untuk anak SMA tinggal disesuaikan perintahnya ya. Karena dengan game-game seperti ini biasanya perhatian siswa itu menjadi lebih maksimal gitu, mereka tertarik gitu, mereka senang gitu. Nah, makanya untuk kelas-kelas saat ini ya, kalau tidak ditunjang oleh game-game yang seperti ini akan sulit. Nah, ini dia ya. Diajar bahasa Sunda sasatoan atau binatang. Keren sekali ya. Keren sekali. Wilujeng Sumping ya. Kita bisa mencoba di sini. Mimitian ya tuh. Tuh ya. Tuh kucing, anjing, munding, ayam, uncal, bagong, maung, monyet, gajah gitu ya. Nah, katanya pilih, binatang yang mau digunakan untuk belajar. Maung misalkan ya. Dengekeun. Oh, ada suaranya ya? Ada suaranya? Oh, ya 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 ya, ada suaranya ya, ada suaranya. Oke ya. Nah, kalau ada yang seperti ini rekan-rekan ya, sebelum Anda nanti kehilangan kode-kode ini, Anda bisa klik gunakan dalam desain ya. Kemudian kita akan mengkonversinya menjadi sebuah link ya, sebuah link agar, linknya itu bisa dimainkan oleh siapapun. Jadi klik publikasikan situs web ya, kemudian nanti tinggal klik publikasikan situs web lagi. Nah, nanti desainnya akan disiapkan, setelah itu nanti kita tinggal salin linknya, kemudian kita bagikan kepada siswa kita dan siswa kita bisa memainkannya baik menggunakan HP ataupun menggunakan laptop dan ini sudah cocok digunakan kedua perangkat tersebut ya, tuh ya. Uncal ya, dengarkan ya. Oke. Gajah, naon ieu sasatoan ya. Oke ya. Nah, mungkin Anda bertanya, "Kok, gambarnya kurang kurang pas gitu ya, apa ini hanya emotion saja?" Jadi kalau kurang emotion atau, kurang pas dengan binatang yang dimaksud, kata kuncinya itu ada dari perintahnya rekan-rekan semuanya. Karena kalau perintahnya lebih bagus, ya rekan-rekan nanti bisa mendapatkan juga hasil yang lebih bagus ya. Saya contohkan ya, saya contohkan misalkan saya buka projek-projek yang, sudah dibuat sebelumnya ya, yang mungkin perintahnya itu lebih baik gitu ya. Nah, kita coba lihat gitu ya. Nah, kita coba lihat, apakah, game-nya ini benar-benar, binatangnya itu sesuai dengan keinginan kita. Nah, coba ya, kita klik level yang mudah. Nah, ini ada tingkat kesulitannya. Ini sama ya, tuh ada kelinci ya, kelinci dengan kelinci ya. Kemudian ini anjing dengan anjing. Kemudian, eee, kucing dengan kucing ya, berit dengan berit. Nah, gimana kita memberikan perintahnya ya, ini mungkin perintahnya lebih spesifik. Tadi saya perintahnya cuma umum saja ya. Nah, begitu rekan-rekan. Nah, sekarang kita akan buat perintah yang lebih spesifik supaya hasilnya lebih memuaskan seperti ini. Gimana caranya? Baik, kita kembali lagi ke canva.com ya, kemudian klik ke AI Canva. Oke, siap. Kita sudah siap di kode untuk saya dan saya siap untuk memberikan perintahnya di sini. Tapi sebelum saya memberikan perintah di sini, saya akan membuka tab baru dengan alamat ChatGPT ya. Di sini saya ingin meminta tolong kepada ChatGPT untuk membuatkan prompt atau perintah yang lebih bagus, lebih detail ya.
sehingga game yang dihasilkannya pun lebih sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini saya coba untuk, membuatkan perintah yang seperti ini ya. Nah, ini tadi sebelum ini saya sudah coba mengarang sebuah cerita ya. Nah, ini supaya Anda bisa melihatnya dengan lebih seksama lagi, jadi saya itu membuat perintahnya seperti ini ya, "Kamu adalah ahli from text to code." Ya, buatkan saya malah kehapus, buatkan saya, perintah untuk mengkreasikan from text to code untuk pembuatan web dengan kriteria sebagai berikut. Nah, jadi saya tuliskan kriterianya: satu, game untuk belajar siswa tentang tata surya ya. 2, game ini harus menggunakan warna yang cerah dan menarik. 3, tampilan game ini juga harus menarik dan disukai oleh anak sekolah dasar. 4, buatkan menu yang untuk memasukkan nama siswa yang akan bermain sehingga nanti hasil dari permainannya akan terekam. Nah, jadi ada loginnya ya, ada login sebagai siapa gitu ya. Yang kelima, buat beberapa tingkat ya, tingkat kesulitan atau level agar siswa menjadi tertantang. Oke, saya hanya membuat 5 kriteria ini, saya copy, kemudian saya pastekan di sini ya, di, Canva Code tadi ya, Canva Code tadi. Nah, di sini. Nah, di sini ya. Kemudian klik paste dan kita klik kirim. Nah, seperti tadi, tunggu, tadi kan kurang lebih 5 menit ya, tadi kurang lebih 5 menit dia akan menuliskan, kode-kodenya untuk kita tuh ya. Keren sekali ya. Oke, kita sabar lah ya, baru 30 baris. Nah, sambil menunggu kodenya selesai, Kang Asep, nah, barang-barang Kang Asep apalagi sih? Oke, Kang Asep akan buka nih, ya, akan buka nih alat tempur Kang Asep untuk mengajar di kelas gitu ya, apalagi. Rekan-rekan tentu saja kalau di kelas untuk, menghubungkan, laptop dengan LCD proyektor kita butuh yang namanya laser pointer, ini wajib untuk guru sih kalau ini ya. Nah, kalau saya biasa menggunakan merek Baseus ya, Baseus ya, Baseus ini ramping sekali, kotak ya bentuknya dan kokoh gitu ya. Dan kokoh ya, kalau misalkan kita buka ini di dalamnya hanya memerlukan baterai satu saja ya, dan ini sangat awet dan nyaman digunakan. Tombol-tombolnya juga sangat apa ya, sangat lembut gitu ya. Ada 4 tombol untuk lasernya, untuk next-nya, untuk back, dan untuk forward ya. Nah, ini namanya laser pointer. Fungsinya apa? Untuk mempermudah kita mempresentasikan, presentasi kita, slide presentasi kita, baik itu Canva, PowerPoint, dan yang lainnya. Nah ini, silakan yang mau beli, harganya murah banget di pojok, eee, kiri bawah Anda itu sudah ada gitu ya, atau di deskripsi juga kalau mau lebih lengkap ada. Nah, kemudian apalagi alat tempur Kang Asep? Nah, alat tempur Kang Asep adalah tripod. Ini wajib nih tripod. Nah, tripod sekarang udah sangat canggih nih rekan-rekan, cuman hampir 1 jengkal lebih aja kita bisa bawa-bawa di tas gitu ya. Kecil ini ya, kecil, tetapi kalau kita sudah buka ini bisa panjang, bisa 2 sampai hampir 2 meter ya. Nah, seperti ini kita buka gitu ya. Nah, kita buka, nah tuh. Nah, seperti ini. Ini bisa sangat panjang banget ya. Panjang sekali ya. Nah, ini bisa sangat tinggi gitu ya. Tuh. Tuh ya, bisa tinggi sekali. Tinggi sekali dan untuk, HP-nya nanti kita bisa taruh di sini ya. Nah, di sini ada untuk holdernya ya, untuk holdernya. Untuk holdernya tentu saja ini holdernya ini ya, apa namanya, eee, bisa ini ya, bisa menangkap atau menyimpan HP dengan sangat, uh, mantap ya. Nah, ini harganya murah banget ya, eee, 60 sampai 70 ribuan saja ini ya. Oke, ini tuh ya. Dan ini sudah dilengkapi oleh
lampu flash ya, lampu flash dan ada koneksi Bluetooth-nya. Jadi kalau misalkan mau ambil gambar dari jauh, rekan-rekan nggak usah pakai timer gitu ya. Di bagian bawahnya ya, saya perlihatkan ya. Aduh aduh, keras banget. Oke, di bagian bawahnya ya, di bagian bawahnya ini ada namanya remote-nya, tinggal diambil remote-nya. Nah, jadi nanti dari jauh, "Ayo kita foto." Klik klik gitu ya. Oh, keren. Ini alat tempur Kang Asep ya, nggak banyak alat tempur Kang Asep mah ya. Nah, yang berminat silahkan ya, silahkan untuk membelinya di link ya, di link yang ada di pojok kiri bawah. Nah, ini alat tempur Kang Asep ya, kita kumpulkan. Tuh, ya tuh. Ini wajib guru punya ya, wajib guru punya. Oke, sudah jadi nggak terasa ngobrol terus ya. Oke, ini sudah jadi. Nah, ini ada ininya ya, ada namanya nih di sini ya. Ada namanya di sini ya. Kita klik gunakan dalam desain ya. Gunakan dalam desain, kemudian kita klik publikasikan situs web. Nah, oke, kita lihat hasilnya ya. Nah, ini keren banget tampilannya ya. Keren banget tampilannya ya. Wah, keren. Kita bisa menuliskan nama kita misalkan Kang Ucup misalkan ya. Nah, levelnya mudah, kita mulai petualangannya. Oh, ya. Venus, tes kemampuan kamu. Manakah yang mana planet merah gitu ya. Venus. Next question ya. Terus saja kita jawab ya. Nanti ada skornya di bagian atas ini ya. Makanya jawabnya juga jangan asal. Ini kalau saya jawab asal karena saya nggak tahu mungkin nanti skornya itu pertanyaan udah mau habis skornya itu cuman 20 gitu ya. Ya, cuman 20. Nah, ya. Dan ini nanti, ada feedback-nya ya. "Silakan coba lagi," katanya ya. Try try again, ya dan yang lainnya. Nah, yang menarik nanti rekan-rekan semuanya, nanti ada leaderboard-nya. Jadi kita nanti akan terekam hasilnya ya. Dan kalau misalkan Anda, bertanya, "Kang Asep kok itu gamenya kok, berbahasa, eee, Inggris?" Nah, rekan-rekan tinggal mengedit perintahnya saja kamu dalam bahasa Indonesia. Mungkin tadi saya, eee, nah mungkin pada saat mengkreasikannya saya kurang teliti tadi ya, maka hasilnya pun menjadi bahasa Inggris. Nah, di sini mungkin kurang satu indikatornya, gamenya dalam bahasa Indonesia nomor tujuhnya ya. Nah, nomor tujuhnya itu tadi gamenya dalam bahasa Indonesia. Nah, yang ininya buat nomor enamnya, gamenya dalam bahasa Indonesia ya. Game dalam bahasa Indonesia. Maka nanti pasti hasilnya, saya yakin pasti hasilnya itu dalam bahasa Indonesia. Seperti halnya ini ya. Nah, misalkan ini misalkan Kang Iman gitu ya. Nah, seperti ini. Mulai level ya. Planet manakah yang memiliki cincin paling terlihat dari bumi? Apa yang punya cincin? Saturnus. Oh, benar ya. Planet manakah yang dijuluki planet merah? Mars tentu saja. Kemudian merupakan planet terbesar, Jupiter. Oh, benar. Planet yang kita tinggali, Bumi tentu saja ya. Planet yang manakah yang terdekat? Merkurius. Kemudian planet manakah yang memiliki badai terkuat? Badai terkuat itu adanya di eh Neptunus, benar. Planet manakah yang berputar di kebeningan ekstrim? Ya, kebeningan ekstrim itu ada di Venus. Salah ya, harusnya. Suhu permukaan paling tinggi, Merkurius, Venus Venus benar ya. Manakah planet yang memiliki bintik merah paling besar? Uranus. Salah. Gunung berapi ada di Uranus.
Salah juga. Oke, skornya 70 ya. Jadi Kang Iman ini skornya 70. Kita lihat skor tertingginya siapa. Ternyata skor tingginya Kang Asep. Kang Iman yang baru saya kerjakan itu 70. Nah keren kan, ada leaderboard-nya, ada skornya sehingga siswa bisa berlomba-lomba untuk mencapai hasil yang paling baik atau yang lebih baik. Nah itu rekan-rekan yang bisa saya bagikan tentang tips bagaimana mengkreasikan game edukasi keren hanya dengan sekali klik saja di Canva. Ini bisa Anda dapatkan ketika Canva Anda sudah didapatkan fitur yang terbaru ya. Nah, terbaru. Kalau misalkan fitur yang masih lamanya ya, yang akun belajar kan, belum semuanya kebagian update nih. Mungkin seminggu ke depan juga akan kebagian update. Nah, ini kalau yang lama ini belum ada ya. Jadi sabar gitu. Pakai akun Gmail biasa itu bisa kok ya. Nah, kalau saya klik di akun belajar ini nanti tuh ya. Jadi, belum kebagian, bersabar dulu ya. Mungkin 1, 2 hari ke depan atau seminggu ke depan udah kebagian. Baik, itu mungkin rekan-rekan yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Ya terima kasih sudah mengunjungi channel Aspal Edu, sudah melihat tutorial dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe, di komen, dibagikan juga ke teman-teman grup WA-nya di sekolah gitu ya, channel Kang Asep ini ya. Kemudian tips-tips dari Kang Asep juga dibagikan agar, semuanya bisa mendapatkan manfaat. Sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.